Halo everyone, kali ini kita akan membahas audio dalam multimedia. Audio merupakan salah satu elemen multimedia dari elemen lainnya seperti teks, gambar, video, dan animasi. Audio sendiri dapat diartikan sebagai bunyi atau suara. Suara adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Konsep audio. Yang pertama, suara merupakan media yang ampuh untuk menyajikan informasi karena pemakai dapat mendengar suara satu kata dengan tepat. Yang kedua, suara merupakan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi. Integrasi suara dalam aplikasi multimedia dapat memberikan informasi yang tidak dapat disampaikan oleh media lain. Yang ketiga, suara mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan hidup, karena suara merupakan salah satu nonverbal yang disebut paralinguistik. Yang keempat, dari segi multimedia, audio didefinisikan sebagai suara dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar. Dan yang keenam, suara bisa diubahkan kepada bentuk digital melalui proses pendigitan diskrit, yaitu set nilai numerik yang sesuai untuk penyimpanan dan pemrosesan data dalam komputer. Kelebihan dan kelemahan audio. Kelebihan audio di dalam multimedia, yang pertama sebagai media untuk memberikan motivasi, yang kedua untuk menyampaikan materi-materi tertentu karena suara mendekati keadaan asli dari materi tersebut. Dan yang ketiga, membantu peserta didik fokus pada materi yang dipelajari karena cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. Berbeda dengan peserta didik yang melihat teks di layar komputer yang harus melakukan berbagai aktivitas seperti membaca teks pada layar, mencari kata-kata kunci dari materi, dan menggerakkan tangan. Kemudian, kelemahan audio di dalam multimedia adalah yang pertama, memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer. Dan yang kedua adalah memerlukan software dan hardware yang spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer. Macam-macam audio. Audio atau suara dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, percakapan atau speech berupa suara dari orang yang berbicara. Yang kedua, musik berupa suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik, baik alat musik akustik, elektronik maupun synthesizer. Yang ketiga, efek suara atau sound effect merupakan suara selain percakapan dan musik, misalnya suara pesawat terbang, suara mobil, dan suara gelas pecah. Dalam perkembangannya ada beberapa macam audio, diantaranya yang pertama adalah audio visual, yaitu perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu audio streaming, yaitu istilah yang digunakan untuk mendengarkan siaran secara langsung atau live melalui internet. Berbeda dengan cara lain, yaitu mendownload file dan menjalankannya di komputer bila downloadannya sudah selesai. Dengan streaming, dapat mendengarnya secara langsung tanpa perlu mendownloadnya sekaligus. Ada bermacam-macam audio streaming, misalnya Winamp MP3, Real Audio RAM, dan Liquid Radio. Kemudian ada audio respon, yaitu suara yang dihasilkan oleh komputer. Output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Kemudian, audio modemizer adalah sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio atau sirkuit modem. Audio ini memuat fungsi-fungsi analog atau kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem atau audio. Kualitas suara. Audio adalah sistem yang dapat menghasilkan suara dari analog kepada digital. Analog adalah suara yang ingin direkam menggunakan mikrofon dan akan dialihkan menjadi digital setelah direkam menggunakan beberapa jenis software. Suatu proses direkam suara perlu memperhatikan beberapa aspek penting untuk menghasilkan suara yang sesuai dengan penggunaan yang sesuai pula. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk memastikan kualitas suara yang baik adalah yang pertama, ukuran sampel atau sample rate, di mana semakin tinggi ukuran sampel itu, maka semakin tinggi kualitas audio itu. Sampel diukur dalam unit hertz.
Yang kedua, ukuran sampel berkaitan dengan bilangan bit yang digunakan untuk menyimpan informasi audio itu. Terdapat dua jenis sampel yang digunakan, yaitu 8 bit atau 16 bit. Audio yang direkam menggunakan ukuran 16 bit lebih jelas dibandingkan ukuran 8 bit. Yang ketiga, saluran yang digunakan perlu diperhatikan supaya hasil suara lebih berkualitas. Terdapat dua jenis saluran, yaitu saluran 1 dikenal sebagai mono dan saluran 2 dikenal sebagai stereo. Saluran stereo menghasilkan suara yang lebih baik dan jelas dibandingkan mono. Format file yang biasa disimpan setelah merekam suara adalah audio interchange file format, musical instrument digital interface, resource interchange file format, sound, wave, sound audio, MP3, dan lain-lain. Audio dalam multimedia pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang bersifat auditif sangat mendominasi kehidupan manusia. Demikian pula dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan komunikasi audio banyak dipergunakan. Pemanfaatan media audio dalam pembelajaran dipergunakan dalam pembelajaran musik literari atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi, kemudian pembelajaran bahasa asing, dan pembelajaran melalui radio atau radio pendidikan. Paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik melatih daya penafsirannya dalam suatu materi pelajaran, ibarat dua sisi mata uang. Dalam multimedia, pembelajaran berbasis unsur audio tidak dapat dipisahkan dengan unsur visual. Unsur audio merupakan sarana untuk menyampaikan informasi tentang esensi persoalan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan melalui multimedia pembelajaran. Selain itu, unsur audio juga merupakan unsur penarik perhatian peserta didik agar menyimak isi pesan yang dikomunikasikan. Unsur audio dapat dimanfaatkan untuk memperkaya imajinasi dengan cara menghadirkan theater of mind agar isi materi pelajaran lebih dihayati oleh peserta didik. Unsur audio dalam multimedia pembelajaran dapat berupa dialog, monolog, narasi, sound atau special effect, dan ilustrasi musik. Dialog merupakan target inferensi yang menyampaikan penggalan-penggalan komunikasi dua arah antara pemeran yang ditampilkan dalam multimedia pembelajaran. Monolog adalah ungkapan verbal yang dilontarkan secara searah oleh salah satu pemeran. Narasi adalah ungkapan verbal yang disampaikan oleh narator, berfungsi sebagai penyampaian informasi penting yang terkait dengan pesan dalam multimedia pembelajaran. Sound special effect adalah efek audio yang dihasilkan secara artifisial dan digunakan sebagai efek tambahan untuk mendukung ilustrasi suasana maupun adegan, serta untuk menghadirkan penekanan inti pesan materi pembelajaran. Musik berfungsi sebagai pendukung suasana yang mengarah dalam multimedia pembelajaran. Pengertian media audio untuk pembelajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga terjadi proses belajar mengajar. Pengembangan media audio sama halnya dengan pengembangan media lainnya yang secara garis besar meliputi kegiatan perencanaan, produksi, dan evaluasi. Perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan penentuan tujuan, menganalisis keadaan sasaran, penentuan materi, format yang akan dipergunakan, dan penulisan skrip. Produksi adalah kegiatan pengerekaman bahan sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat direkam dalam pita suara atau piringan suara. Evaluasi sebagai kegiatan untuk menilai program, apakah program tersebut bisa dipakai atau perlu direvisi atau disempurnakan lagi. Ada dua jenis pengolahan audio, yaitu analog dan audio digital. Audio analog adalah pengolahan suara asli atau akustik melalui peralatan elektronik analog. Sedangkan audio digital adalah suara yang melalui pengolahan secara digital melalui komputer. Untuk mengolah suara secara digital, terlebih dahulu suara asli dirubah ke dalam bentuk sinyal listrik analog melalui sebuah transducer yang disebut dengan mikrofon. Selanjutnya, sinyal analog diubah menjadi sinyal listrik digital atau sinyal biner melalui konverter analog to digital converter.
Sinyal digital inilah yang dimanipulasi atau diproses oleh komputer menjadi sinyal-sinyal yang dikehendaki. Selanjutnya, untuk memperdengarkan kemudian melalui sebuah digital to analog converter, sinyal diubah menjadi sinyal analog. Sebuah transducer yang dikenal dengan sebutan loudspeaker akan merubah sinyal listrik analog menjadi getaran udara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi, pada dasarnya sistem digital atau sistem komputer adalah alat bantu memudahkan dalam mengolah, memanipulasi, menyimpan, dan mentransmisikan suara. Proses konversi analog ke digital melalui teknik yang biasa disebut sebagai PCM atau Pulse Code Modulation, di mana suara disampling beberapa kali dalam 1 detik selama durasi suara. Kemudian, hasil sampling didigitalkan melalui pengkodean biner dari level suara. Sekian materi dari kami mengenai audio dalam multimedia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.